Dan lu nangis ya? Stuck. Hah? Ah. You on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wing It Mystery, tempatnya berbagi cerita dan pengalaman-pengalaman menyeramkan. Masih bersama saya, Umam, host kali ini yang akan membawakan cerita pengalaman menyeramkan kali ini. Cerita ini datang dari seorang teman saya yang bekerja di sebuah kantor yang berada di Jakarta. Tentunya nama, tempat, dan yang terlibat dalam cerita ini namanya kami samarkan. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berawal dari proyek pekerjaan yang sudah terdeadline dan harus mereka selesaikan. Di sini mereka bertiga berusaha mencapai target deadline yang mengharuskan mereka bekerja lembur. Sebut saja tiga orang ini adalah Ricky, Bagas, dan Intan. Mereka bertiga melakukan lembur pekerjaan di dalam gedung di sebuah ruangan kerja yang berada di dalam kantor. Tepat jam 10 malam saat mereka sedang bekerja lembur, tiba-tiba Intan ingin ke kamar mandi. Dan karena Intan ini perempuan sendiri, akhirnya dia minta ditemani oleh si Ricky. Karena Ricky kasihan kepada Intan karena dia memang perempuan sendiri di situ. Akhirnya Ricky pun bersedia menemani Intan pergi ke kamar mandi. Setelah tiba di kamar mandi, Intan masuk ke toilet. Ricky pun menunggu Intan di depan lorong toilet. Sambil menunggu Intan di dalam kamar mandi, Ricky menyalakan rokoknya. Kemudian Ricky tiba-tiba mendengar sesuatu dari dalam kamar mandi. Dia mendengar sebuah tangisan yang pada waktu itu dia pikir itu adalah tangisan si Intan. Kemudian Ricky mencoba untuk memanggil Intan. "Intan, lu nangis ya?" Tapi tidak ada jawaban dari Intan. Ricky bertanya-tanya kenapa Intan menangis. Setelah Intan selesai dari kamar mandi dan dia keluar menemui Ricky, Ricky pun bertanya kepada Intan, "Intan, lu tadi nangis kenapa?" Ricky pun bertanya kepada Intan, "Intan, lu tadi nangis kenapa?" Dengan sedikit kaget, Intan pun menjawab, "Gila lu, siapa yang nangis? Gue nggak nangis, enggak." Mendengar jawaban itu, Ricky mulai berpikir aneh-aneh. Akan tetapi di sini Ricky tetap tidak mempermasalahkan dan melanjutkan pertanyaannya. Lalu mereka berdua berjalan menuju ke ruangan kerja. Mereka bertiga pun melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Saat sedang melakukan pekerjaan, tiba-tiba ada yang melempar korek ke arah Ricky dan mengenai kepalanya. Stuck! Ricky menuduh Bagas melakukan itu dan bertanya kepada Bagas, "Gas, gak usah usil deh. Ngapain sih lu lempar-lempar korek ke gue?" Bagas pun menjawab dengan kesal, "Ngapain gue ngusilin lu? Orang gue aja masih banyak nih pekerjaan yang belum selesai." Ricky pun tanya kepada Intan, "Intan, lu ya yang melempar korek ke gue?" Dengan ketus Intan menjawab, "Gila aja lu. Ngapain coba gue lempar-lempar korek ke lu? Yang ada bangku nih sekalian gue lempar ke lu." Mendengar jawaban mereka berdua, Ricky pun mulai kesal dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Tepat jam 11 malam, Intan mulai merasakan capek dan pegal-pegal. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya dan pulang. Di sini Intan meminta si Bagas untuk mengantarkannya karena memang Intan tidak membawa kendaraan. "Gas, lu tolong anterin gue ya sebentar. Nanti lu balik lagi ke kantor. Ntar gue beliin makanan deh." Bagas pun tanya kepada Ricky, "Rick, gue anterin Intan dulu ya keluar. Nanti gue bungkusin makanan deh ke lu." Ricky pun mengiyakan. Bagas mengantarkan Intan dan dia akhirnya bekerja sendiri di dalam ruangan kantor. Saat Ricky sendirian di dalam kantor, terdengar suara langkah kaki dari luar ruangan kerja. Di sini Ricky mencoba untuk berpikir positif bahwa itu adalah langkah kaki Bagas ataupun Intan. Tapi di sini juga terbesit dalam pikiran Ricky, mereka kan sudah dari tadi keluar, ngapain mereka ke dalam lagi? Singkat cerita, Ricky haus dan ingin minum. Lalu Ricky beranjak dari meja kerjanya dan berjalan menuju ke arah dapur. Sesampainya di dapur,
Ricky mendapati keran wastafel masih terbuka dan air mengucur deras. Di situ Ricky berpikiran bahwa keran itu dinyalakan oleh Bagas ataupun Intan sebelum mereka tadi pergi meninggalkan kantor. Ricky pun menutup keran air tersebut dan dia mengambil gelas untuk mengambil minum. Saat setelah dia minum, dia menaruh gelas di meja dan tiba-tiba gelas itu terjatuh. Piar! Ricky heran kenapa gelas itu terjatuh, padahal waktu dia menaruh gelas, saat itu kedua tangannya sedang memainkan handphonenya. Sambil bertanya-tanya, Ricky mengambil sapu dan membereskan pecahan gelas tersebut. Setelah membereskan pecahan gelas tersebut, lalu Ricky menuju ruangan kantor untuk melanjutkan pekerjaannya. Dengan pikiran yang masih penasaran dan bertanya-tanya, Ricky mencoba menelpon si Bagas yang dari tadi sudah lama keluar dan tidak kembali juga. Saat Ricky menelpon Bagas, akan tetapi tidak ada jawaban. Ricky pun lalu melanjutkan pekerjaannya. Singkat cerita, Bagas tiba di kantor dan melihat dengan samar-samar di dalam ruangan kerja mereka ada sesosok perempuan yang sedang bersama dengan Ricky. Bagas pun masuk ke dalam ruangan dan mengamati sekelilingnya, lalu bertanya kepada Ricky, "Rick, lu dari tadi di sini sendirian?" Ricky pun menjawab dengan ketus, "Ya sendirian lah. Lu juga ditungguin kemana aja? Lama banget." Bagas pun enggan menanggapi pertanyaan Ricky sambil meletakkan bungkusan makanan di depan Ricky. Setelah itu Bagas berjalan menuju ke meja kerjanya. Saat di meja kerjanya, Bagas heran kenapa komputernya merestart sendiri. Bagas pun tanya kepada Ricky, "Rick, lu gak usah usil gitu deh. Komputer gue lu restart. Gue kan harus ngulangin pekerjaan gue lagi." Dengan nada kesal, Ricky pun menjawab tuduhan dari Bagas. "Ngapain gue ngerestart komputer lu? Gue juga lagi sibuk dari tadi ngerjain kerjaan gue belum selesai-selesai." Lalu dengan kesal, Bagas melanjutkan mengulangi pekerjaannya. Di sela-sela pekerjaan, Bagas mendengar suara dari luar ruangan kerja. Suara tangisan samar-samar terdengar di telinga Bagas. Bagas pun mencoba bertanya kepada Ricky, "Rick, lu denger nggak suara tangisan ini?" Ricky pun menjawab bahwa dia tidak mendengar apapun. "Gue tidak dengar apapun, Gas." Lalu Bagas mencoba untuk meyakinkan Ricky bahwa suara tangisan itu memang ada. "Rick, coba lu diam dulu. Coba kita amati, karena gue bener-bener dengar suara itu." Saat mereka berdua sedang fokus dan mengamati suara itu, tiba-tiba ada sesosok wanita berjubah putih yang lewat di depan ruangan kerja mereka. Hah? Mereka berdua pun kaget, lalu saling berpandangan. "Gas, lu lihat nggak tadi?" Bagas pun menganggukkan kepalanya. Lalu dengan cemas, Bagas menjawab, "Kayaknya kita harus segera tinggalin ruangan ini deh." Mereka berdua panik lalu berkemas-kemas untuk meninggalkan ruangan. Saat mereka sedang berkemas-kemas membereskan pekerjaan mereka, mereka berdua merasakan ada yang mengawasi di balik dinding kaca ruangan kantor. Sosok wanita berjubah putih tadi sedang mengawasi mereka berdua. Tapi mereka berdua pun tetap fokus untuk membereskan pekerjaannya dan ingin segera meninggalkan ruangan kerja mereka. Saat mereka meninggalkan ruangan kerja dan berlarian kecil menuju ke lift, saat mereka sedang menunggu lift, tiba-tiba terdengar tangisan dari belakang lorong lift tersebut. Tangisan tersebut terdengar jelas di kedua telinga mereka. Lalu mereka pun menoleh ke belakang dan melihat sesosok wanita berjubah putih tadi sedang memandangi mereka dengan muka tertutup rambut yang panjang. Mereka berdua pun terkejut dan berteriak, "Ah!" Lalu mereka berlari menggunakan tangga menuju ke tempat parkiran kantor. Dengan terengah-engah, mereka tiba di parkiran kantor dan menuju ke kendaraannya masing-masing. Setelah itu, mereka langsung pulang. Kejadian malam itu membuat Ricky dan Bagas kapok untuk lembur lagi di kantor. Yang akhirnya rumor tersebut tersebar luas di dalam gedung kantor dan atasan tidak menyarankan untuk lembur malam kecuali ramai-ramai. Atasan menyarankan jika harus lembur dipastikan lebih dari 5 orang. Nah, itulah tadi cerita dari teman saya yang bekerja di Jakarta.
Dan sampai sekarang teman saya pun masih bekerja di sana. Memang sekarang tidak terjadi apa-apa di siang hari, tapi di malam hari memang jatah lembur itu dikurangi. Ya mungkin juga menguntungkan juga bagi karyawan karena karyawan tidak capek untuk lembur kan ya. Oke, sekian dari saya, Umam, host kali ini yang menemani kalian berbagi cerita dan pengalaman-pengalaman menyeramkan yang ada di sekitar kita. Jangan lupa subscribe channel Wingit Mystery, nyalakan lonceng notifikasi, dan like serta komen di bawah ini. Untuk teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang ingin berbagi pengalaman ataupun cerita mistis, kirimkan aja ke nomor yang saya tulis di bawah ini, atau langsung bisa ke email channel Wingit Mystery di wingitmystery@gmail.com. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang udah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya, dan diberikan rezeki melimpah. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.